eee, sebenarnya, selama ini juga, ada, import ilegal ini dan, kami bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, dan saat ini kami juga membentuk tim satgas, khususnya bagaimana kita menginventarisasi daripada, eee, pasokan, kemudian, permintaan pasar dan, kemampuan produksi yang ada di, tekstil ini. Dan kemudian kalau dari sisi, bagaimana kita menanggulangi dan menyelesaikan dari import ilegal ini, pasti, kita harus, menggandeng daripada Kementerian, Keuangan, dalam ini Bea Cukai, maupun Kementerian Perdagangan, yang Mhm. mana kita harus bersinergis untuk, menangani dan menyelesaikan, produk-produk ilegal ini. Karena memang hal ini akan berdampak, eee sangat signifikan terhadap, produk-produk, tekstil dalam negeri. Oke. Pak Ignatius, kami ingin minta update-nya apakah, data Anda terkait dengan jumlah pabrik tekstil yang melakukan PHK hingga saat ini berapa? Karena data terakhir yang kami himpun ada sebanyak 97 pabrik tekstil yang melakukan PHK dengan puluhan ribu karyawan, Pak. Ya, sampai saat ini, sebagaimana saya mendapat, informasi dari Asperindo dan, tim satgas kami yang, mengecek langsung ke lapangan, bahwa yang, dirumahkan dari, total pabrik, yang tadi, sekitar, 25.700 orang, dan kemudian, 58.572, orang dari, tekstil. Oke, Mas Andri, dengan puluhan ribu Iya, orang yang sudah terkena PHK, dengan adanya kenaikan UMP di tahun depan, seberapa signifikan akan makin, masif lagi PHK yang terjadi? iya, kalau kita berbicara masalah, PHK, tentu yang perlu disorot itu, pertama sebelum melangkah kepada persoalan UMP, itu adalah bagaimana kita bisa berbicara mengenai, jaminan apa yang didapatkan ketika mereka mendapat mereka di-PHK begitu. Nah, ini menurut saya, jaminan kehilangan pekerjaan yang saat ini, sudah ada begitu ya, yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian, Ketenagakerjaan, memang perlu setidaknya, langsung menyasar kepada, rekan-rekan pekerja di industri ini begitu ya. Jangan sampai ada yang, terlambat bahwa, mendapatkan, jaminan tersebut, atau mungkin bahkan tidak terdata dan tidak masuk ke dalam, instrumen dari jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, mengenai UMP, perlu kita lihat bahwa memang itu sebetulnya menjadi suatu keniscayaan begitu ya, kenaikan dari, UMP ini. Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah bagaimana kita bisa menjaga at least daya beli kita, secara domestik gitu ya, di mana, ketika saat ini sudah terjadi, PHK yang cukup, besar gitu ya di industri ini. Dan kalau kita berbicara mengenai UMP juga bahwa, kita sudah melihat tadi sudah dipaparkan juga oleh, Pak Warsito bahwa di daerah-daerah, seperti di Jawa Tengah ya, di Kendal, ada investasi, baru juga begitu ya di sektor, tekstil ini gitu. Dan ini kan sebetulnya memang, kalau kita lihat, perannya memang kalau kenaikan pasti akan ada pengaruhnya, tetapi menurut saya yang perlu dipastikan bukan di UMP-nya, tetapi kita fokus bagaimana industri ini bisa, bangkit kembali sehingga, dari yang tadi sudah di-PHK itu bisa diserap kembali oleh, industri ini begitu, Mbak. Oke, saya ingin minta tanggapannya ke Pak Ignatius terkait dengan adanya kenaikan UMP di tahun depan, seberapa masif sih nantinya akan makin membuat PHK akan meluas? Lalu sebetulnya bantalan sosial seperti apa sih yang diberikan pemerintah begitu Pak, untuk baik pengusaha maupun bagi buruh?
Sebenarnya sebagaimana yang Pak Andri tadi sampaikan, ini kan salah satu dari faktor UMP. Ini apakah menjadi peran utama akan terjadi suatu dampak terhadap kinerja tekstil maupun alas kaki ini. Namun demikian kami tetap optimis dengan kinerja tekstil dan alas kaki ini melalui pengembangan investasi yang di beberapa daerah yang kami yakinin bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja sebagai substitusi daripada gelombang PHK yang terjadi saat ini. Dan hal ini sangat memungkinkan karena beberapa daripada tekstil di sektor hulu maupun antara hilir ini dengan kita memberikan ruang di pasar dalam negeri akan berdampak positif kepada kinerja tekstil maupun alas kaki.